Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah rabbil alamin hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimahumullah. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidup, nikmat kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam yang kita sampaikan menjadi syafaatul uzmah bagi kita yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kajian hadis kita, kitab Arba'in An-Nawawi. Kita telah sampai kepada hadis ke-25. Pada hadis ke-25. At-tanafasu bil khair wal fadlu zikr. Berlomba-lomba dalam kebaikan wal fadlu zikr, dan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu aidan, dari Abi Dzarr radhiyallahu anhu berkata, innan nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lin nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil huduri, telah datang atau orang-orang yang kaya telah merampok pahala-pahala. Jadi orang-orang yang kaya ini, kata para sahabat Nabi, telah merampas, telah mengambil banyak pahala. Ahlud dusturi bil huduri, telah merampas pahala, kata para sahabat. Yusallu kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumu kama nasumu, wa yasumu kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaqu bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Dan ini tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi dari kaum Muhajirin, karena mereka adalah orang-orang yang miskin. Mereka tidak mampu bersedekah sebanyak orang-orang Ansar yang kaya-kaya. Namun mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Inna kulla tasbihatin sadaqah, sungguh setiap tasbih yang kita baca adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir yang kita baca adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid alhamdulillah yang kita ucapkan adalah sedekah. Wa kullu tahlilin sadaqah, dan setiap kalimat tahlil la ilaha illallah yang kita baca adalah sedekah.
wa amrun bil ma'rufin sadaqah, wa nahyu 'anil munkarin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan meletakkan kemaluan kalian di atas yang halal adalah sedekah. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, lau ya'ti ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajrun, apakah kalau datang salah seorang di antara kami syahwatnya, kemudian mereka datang kepada istri-istri mereka, mereka mendapatkan pahala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, tidakkah kalian melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau mereka datang kepada yang haram, ayatihil haram, akana lahu wizrun, bukankah mereka mendapatkan dosa? Fakadzalika, maka begitu juga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wada'a fil halal, jika mereka meletakkan kemaluan mereka kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka mereka mendapatkan pahalanya. Rawahu Muslim. Baik Bapak dan Ibu, hadis ini adalah pelajaran penting dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentang adab. Adab yang bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menekankan kepada sahabat harus seperti ini, tapi tidak demikian. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami dalam berbuat kebaikan. Mereka ingin berlomba-lomba untuk kebaikan. Bahkan orang-orang miskin, para sahabat Rasulullah, ingin berlomba-lomba pula dalam kebaikan. Mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, para sahabat Ansar telah mendahului kami dalam berbuat kebaikan. Mereka memiliki harta yang banyak dengan kekayaan mereka. Kami tidak sanggup, wahai Rasulullah. Tidak sanggup orang-orang miskinku bersedekah dengan harta. Kemudian jawab Rasulullah, bersedekah itu tidak perlu dengan harta. Bersedekah itu tidak melulu masalah harta. Tidak ada harta, tidak ada piti, dia akan bersedekah. Kata Rasulullah, dengan tasbih pun bisa bersedekah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan takbir pun bisa dikatakan bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan tahmid pun bisa, Alhamdulillah. Dengan tahlil pun bisa bersedekah, la ilaha illallah. Jadi awak tidak ada ratu, tidak ada piti, bisa pun awak bersedekah. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak perlu pula awak nan miskin-miskin kau pakai cik hati dah. Boleh awak berlomba-lomba dengan kebaikan sesuai dengan kemampuan awak. Sesuai dengan kemampuan awak. Berlomba dalam kebaikan sesuai dengan kemampuan awak. Fastabiqul khair, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesanggupan awak. Orang berinfak 100,000, kan itu sanggupnya 100,000. Awak berinfak 1,000 nak beradu, kan itu dan awak bisa. Kemudian Bapak dan Ibu, hadis ini juga mengandung luasnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, luasnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pahala mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah saja. Ingin menyamui orang awak bisa pula dengan cara yang awak bisa. Kata Imam An-Nawawi, untuk menyamakan pahala
Orang-orang yang kaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang miskin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tergantung kepada niatnya. Innama a'malu binniyat. Hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Sesungguhnya segala sesuatu dimulai dengan niat. Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan orang-orang yang memerdekakan 10 orang budak. La haula wa la quwwata illa billah. Ada kalimat yang lebih daripada itu. Memerdekakan 10 orang budak itu sangat-sangat luar biasa. Kalau gini tidak ada budak. Tapi pada zaman para sahabat dulu, memerdekakan orang budak itu banyak pitihnya. Membali orang supaya merdeka. Makanya perbudakan ini telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman kini haram benar. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, hadis itu berbicara tentang perbuatan amal kita, perlombaan dalam beramal tidak melulu masalah harta, tidak melulu masalah harta. Bahkan Bapak dan Ibu, kok kayu mana orang baik faknya 10 juta, itu adalah kepeng-kepengnya dari harta dan punya. Dia punya 1 M di kantongnya, nyimpaan 10 jutanya, nyimpaan 1 jutanya kamu saja misal. Ada pula orang nyoba piti 5.000, nimpakannya 5.000-nya, habis ada 200-nya, mana yang lebih baik? Mana yang lebih rancak? Disedekahkan seluruh hartanya punyanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang menyedekahkan sepersekian persen dari hartanya. Walaupun nilainya banyak di mata awak, tapi belum tentu banyak di mata Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kepada niat. Jadi tidak perlu awak bersedih hati Bapak Ibu ya. Tidak ada awak harta banyak-banyak awak takbir, banyak-banyak awak bertasbih, banyak-banyak bertahmid, banyak-banyak bertahlil awak. Kalau dulu di kampung-kampung pun pagi-pagi sudah subuh, la ilaha illallah. Fa'alam afdalu zikri annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti kalau kini tidak ada terdengar dia pada dah. Tidak ada terdengar dia apa orang berarti tahlil. Bahkan dalam sebuah riwayat kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada langit bumi seisinya. Cuba bayangkan. Kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada langit dan bumi bersatu isi-isinya. Akhirnya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, artinya seluruh jiwa raga awak, seluruh nafas awak, seluruh kehidupan awak hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup awak, mati awak, sedunia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki awak, susah awak, nikmat awak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat la ilaha illallah, kau akan memenuhi timbangan langit dan bumi. Pokoknya orang berharap hidupnya senang, matinya husnul khotimah. Hidup senang, mati husnul khotimah. Itu nanti orang.
Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadisnya, "Idza ahabban nas", kalau Allah telah mencintai manusia, lah cinta Allah kepada hamba-Nya, ibtala, dia gi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia gi ujian dari Allah. Syukur Allah diorang tu ibadahnya rancak, ibadahnya ikhlas tulus, rancak ibadahnya pagi siang malam zikir. Ibtala, dia gi ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ia le batu-batunya ikhlas, ia le batu-batunya tulus beribadah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Diuji di Allah. Kalau lulus ini ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ada diuji di Allah, tambah takik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kedua. Kemudian yang terakhir kepada ibu. Yang terakhir, hadis atau ibadah sedekah itu juga berkenaan dengan sosial. Amrun bil ma'rufin sadaqah, mengajak kepada kebaikan ma'ruf adalah sedekah. Lah nampak dia awak nan mungkar wa nahyu anil munkar, apa dia ni? Ya. Lah nampak di muka di mantu awak orang mengerjakan yang mungkar dan buruk. Katanya kabar tapi apa dia sih? Acuh siapa? Tak ada hati aku berkata di. Maknanya bumbu itu. Tak ada di dalam hati awak terbesit. Bahkan kalau punya kekuatan awak, ubah dengan kekuatan awak tu. Awak sebagai ketua, misal ketua RT atau Pak Camat, nampak kemungkaran di kampung awak, buat peraturan tak boleh tak ikut, tak boleh tak ikut. Awak sebagai ketua RT RW, nampak kemungkaran, tegur langsung. Begitupun awak sebagai masyarakat, kau nampak kemungkaran langsung ditegur. Mulai zaman kini, zaman yang penuh dengan fitnah. Kadang awak tegur, awak perlu nak kanai berang. Nah, awak nak tegur, awak tu kanai berang. Kemudian kau tak taluk dia awak je tangan awak, dia mundi awak. Awak kacaan ni elok ikut nak baik di kampung awak, nak baik di negeri awak. Boleh kini banyak kasus-kasus lah, pelecehan, banyak kasus LGBT dan segala macam. Jago anak awak, jago cucu-cucu awak. Dari kasus-kasus yang seperti itu. Cegah kemungkaran di dalam kampung awak. Dan sampai kampung awak tanamu karena apa? Tanamu karena keburukan, bukan karena kebaikan. Ini masalah sosial. Banyak terjadi gini. Awak jagolah. Jago keluarga awak, jago anak bini awak, jago cucu-cucu, jago seluruh keluarga awak. Kemudian kita lanjutkan hadisnya lebih waktu. InsyaAllah lanjut episod panjang saya. InsyaAllah lanjut episod hadis ke-25. Kita tutup kajian kita pada subuh ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.